Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan mencoba membahas terkait dengan contoh eh, bagaimana pengalokasian suatu anggaran BOP yang ditetapkan oleh manajemen dalam satu anggaran atau satu periode dengan 3 bentuk pengalokasian, seperti pengalokasian secara langsung, ada metode kontinu dan aljabar. Nah, video pertama ini kita bahas video terkait dengan metode pengalokasian secara langsung. Nah, berikut ini adalah contoh soal yang diambil dari buku Mulyadi terkait dengan akuntansi biaya. Nah, kalau kalian punya bukunya, silakan dibuka pada chapter yang membahas terkait dengan departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, di situ ada sebuah contoh yang dibahas, yaitu PT Elionasari. Bisa dilihat ya, PT Elionasari mengolah produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B, dan ditunjang 3 departemen pembantu, yaitu Departemen X, Departemen Y, dan Departemen Z. Jadi ada 3 departemen pembantu X, Y, Z. Nah, anggaran per departemen untuk tahun anggaran 2000 sekian disajikan di bawah ini. Nah, di soal kita diberikan bentuk penganggaran terkait dengan suatu produksi. Jadi ada beberapa departemen produksi dan ada departemen penunjang, yaitu departemen pembantu, yang dimana nanti anggaran yang ada di departemen pembantu kita akan masukkan atau kita alokasikan ke departemen produksi. Nah, kalau kalian lihat di sini di tabelnya ada PT Elionasari dengan anggaran BOP per departemen tahun 2000 sekian. Nah, di sini dikatakan dalam ribuan rupiah. Jadi misalnya kalau 550 berarti 550.000 rupiah. Jadi kita singkat saja ya. Nah, di sini di jenis biaya overhead terdiri dari biaya overhead langsung departemen, di mana biaya overhead langsung departemen itu ada biaya bahan penolong, ada biaya bahan bakar, ada biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Nah, adapun nilai-nilai dari biaya overhead langsung departemen ini, seperti departemen produksi ada sekitar 550.000, terus di produksi B ada 750.000. Nah, di departemen pembantu biaya penolong ini, biaya bahan penolong ini ada juga pengalokasiannya seperti 50, 75, dan 25. Nah, biaya bahan bakar hanya ada pada departemen pembantu Y, yaitu sekitar 1.000 atau 1 juta. Terus ada biaya tenaga kerja tidak langsung dianggarkan pada departemen produksi sekitar 750, 800 departemen produksi B, dan departemen pembantu XYZ masing-masing 200, 150, dan 100. Nah, biaya kesejahteraan karyawan di departemen produksi A dan B masing-masing 250 dan 300. Di departemen pembantu X, YZ itu masing-masing 50, 30, dan 25. Nah, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin masing-masing di departemen produksi dianggarkan 400 dan 500. Di departemen pembantu XYZ masing-masing 300, 100, dan 75. Nah, adapun jumlahnya, ini kita jumlah ya. Dari departemen produksi A sampai Z ini berapa total jumlah anggaran yang dianggarkan terkait dengan biaya penolong. Nah, di sini sudah diperhitungkan atau saya sudah jumlahkan ada sekitar 1,450 di sini ya. Jadi kita jumlahkan semuanya berapa sih biaya atau anggaran yang dibebankan atau dianggarkan pada biaya overhead langsung ke tiap-tiap departemen terkait dengan biaya penolong, bahan bakar, dan kerja tidak langsung, kesejahteraan karyawan, dan biaya reparasi pemeliharaan mesin.
Nah, selanjutnya setelah sudah diketahui, maka kita jumlahkan total seluruh jumlah biaya overhead langsung per departemennya. Nah, kalau dilihat di sini, jumlah keseluruhan untuk biaya overhead langsung departemen ada sekitar 6.480.000. Nah, kalau departemen produksi ada sekitar 1,9 sekian, departemen produksi B 2,3 sekian, 2.300 sekian, departemen pembantu ada 600 sekian, di departemen pembantu Y ada sekitar 1.300 sekian. Itupun di departemen pembantu Z ada sekitar 225 sekian. Nah, selanjutnya, selain daripada ada biaya overhead langsung departemen yang dianggarkan, di sini juga perusahaan menyajikan suatu anggaran terkait dengan biaya overhead tidak langsung ke departemen. Nah, yang dimaksud dengan biaya overhead tidak langsung departemen ini terkait dengan biaya overhead tidak langsung departemen yang didistribusikan ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar perbandingan luas lantai. Nah, atas luas lantai ini nanti kita hitung juga ya berapa sih tingkat proporsi pengalokasian tiap luas lantai yang ada di departemen yang ada. Misalnya departemen A sampai departemen Z. Nah, sebelumnya kita lihat biaya overhead tidak langsung departemen ada dua, terkait dengan biaya depresiasi gedung dan biaya asuransi gedung. Jadi ini adalah satu kesatuan di satu gedung di mana dia beroperasi atau berproduksi. Nah, biayanya ini nanti akan dibagi-bagi atau biayanya ini terbagi dalam beberapa departemen. Seperti departemen produksi, untuk biaya depresiasi gedung dengan tingkat 400 ini terbagi dari beberapa atau tingkat alokasinya. Nah, kalau kita hitung sebelum kita lihat ini, kita lihat dulu proporsi atas alokasinya. Jadi kita hitung terlebih dahulu. Nah, ini diperoleh dari B, ini B yang kita bayar. B, terus kita bagi dengan total jumlah luas lantai yang ada, sekitar 8.000. Jadi hasil dari bagian ini kita kali dengan 100%. Seperti itu. Maka ini kita bagi dengan 8.000. Kita kali 100%. Kita total ya, oke. 100%. Nah, ini didapat daripada proporsi luas lantainya. Artinya kalau ada 400, ini 400 dikali dengan 25%. Nah, 25% ini dapatlah 100.000 rupiah. Begitupun dengan 400 dikali 30, 120, 400 dikali 19, 76. Ada 400 dikali 16 sama dengan 80. Nah, begitupun di biaya asuransi gedungnya setelah kita kalikan dengan proporsi luas lantai yang ada. Maka jumlah biaya overhead tidak langsung departemen itu ada sekitar 900 yang dianggarkan atau 900.000 rupiah. Nah, kalau kita lihat tiap departemennya, untuk departemen produksi A itu ada 225, departemen produksi B 270, departemen pembantu 171, departemen pembantu Y ada 90, dan departemen pembantu Z 144. Maka total biaya overhead pabrik antara overhead langsung departemen dan tidak langsung departemen itu adalah jumlah dianggarkan sekitar 7.380.000 rupiah. Begitupun dengan yang di departemen ya, kita tambah yang antara biaya overhead langsung dan tidak langsung.
Nah, selain daripada itu, di soal juga dikatakan atau diberikan keterangan terkait dengan taksiran pemakaian jasa Departemen Pembantu oleh Departemen Produksi. Jadi di sini PT Lunasari memberikan data terkait dengan taksiran jasa Departemen Pembantu yang dipakai oleh Departemen Produksi. Nah, terdiri dari 3 departemen. Nah, di Departemen X ini mengalokasikan sekitar 75% nilai yang dianggarkan ke Departemen Produksi A. Terus di Produksi B ada sekitar 25%. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Nah, di soal dikatakan hitunglah biaya overhead Departemen Produksi setelah mendapatkan alokasi dari Departemen Pembantu dengan metode langsung. Terus yang kedua, hitunglah tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen 1. Ini Departemen A ya. Departemen A itu adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 1000 jam mesin. Terus Departemen B, kita mau hitung tarif BOP-nya per unit itu menggunakan dasar pembebanan unit produksi jumlah yang dianggarkan. Nah, sekitar 800 unit. Nah, di sini kalau kita mau selesaikan untuk mengefisienkan waktu, saya sudah membuat tabel perhitungannya. Jadi kalau kalian mengerjakan soal, tentunya kalian harus buat dahulu tabel terkait dengan penyelesaiannya. Nah, di tabel ini tabel ini berisikan terkait dengan jenis biaya overhead, terkait dengan biaya overhead langsung departemen dan tidak langsung. Jadi nilai dari tiap departemen ini kita ambil dari soal yang ada. Saya perkecil terlebih dahulu. Oke. Nah, biaya Departemen Produksi A. Nah, ini kan sudah kita hitung. Artinya kita langsung ambil nilainya yang ada. Ini terkait dengan yang sudah kita hitung atau sudah diperhitungkan di awal terkait dengan jumlah biaya overhead langsung departemen dan tidak langsung departemen. Kita ambil nilainya. Nah, ada sekitar 2175. Nah, begitupun yang lain kita tarik ke samping saja. Nah, kalau kalian kerjakan secara manual itu sama dengan kalau kalian kerjakan secara manual atau tulis di kertas lembar jawaban, itu pengerjaannya sama. Kalian tinggal ambil nilainya di jumlah biaya overhead pabrik yang sudah dihitung atau dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita alokasikan tiap departemen ini ke departemen A dan B. Nah, di sini kan ada 771 yang dianggarkan. Nah, ini kan kalau dianggarkan artinya di departemen X itu nanti kita kurangkan nilainya sekitar 771 yang ada 771. Dikarenakan apa? Nilai tersebut kan sudah dianggarkan ke departemen produksi A dan B. Maka kita kurang. Nah, di sini departemen produksi A kita hitung pengalokasiannya. Kita hitung bagaimana? Caranya adalah dengan mengalikan tingkat persentase yang dianggarkan, artinya 75% dikali dengan anggaran yang ada di Departemen Pembantu X. Nah, ada sekitar 578. Nah, begitupun dengan di Departemen B. Terus di B kita kali dengan jumlah persentase yang dianggarkan dengan anggaran yang ada di Departemen Pembantu X. Sekian ya. Nah, di sini selanjutnya di Departemen Pembantu Y yang kita mau hapuskan. Maka di sini juga kita perhitungkan berdasarkan tingkat persentase dan dikalikan dengan jumlah biaya overhead langsung departemen dan tidak langsung di Departemen Pembantu Y.
Oke, kita kalikan masing-masing. Nah, selanjutnya di departemen pembantu X. Di departemen pembantu X ini, Z ini, kita harus hapuskan nilainya karena sudah dialokasikan seluruhnya ke departemen produksi yang ada. Nah, maka di sini kita jumlahkan nilainya. Ini kita jumlahkan, kita tambah dengan nilainya. Maka nanti hasilnya akan 0. Kita tarik ke samping. Oh, ini sama ya. Kita tambah juga di departemen pembantu Z hanya 0. Oke, setelah itu kita total juga di jumlah alokasi biaya overhead dari departemen pembantu. Nah, dari departemen pembantu di produksi A itu ada sekitar 1450 yang diperoleh, sedangkan di departemen produksi B dari 3 departemen pembantu dia mendapat alokasi anggaran atau biaya sekitar 1135. Selanjutnya kita total berapa jumlah biaya departemen produksi setelah menerima alokasi biaya dari departemen pembantu. Nah, kita tambah di sini dari biaya overhead langsung departemen dan tidak langsung departemen, kita tambah dengan jumlah alokasi biaya overhead dari departemen pembantu. Tarik ke samping. Nah, hasilnya sekian. Dari departemen produksi A mendapat jumlah alokasi atau jumlah biaya departemen produksi setelah menerima alokasi dari departemen pembantu, anggarannya adalah 3.625, sedangkan di departemen produksi B ada sekitar 3.755. Nah, ini kita sudah menyelesaikan satu perhitungan atau satu soal yang diminta di soal atau contoh soal yang ada, yaitu hitung biaya overhead departemen produksi setelah mendapat alokasi dari departemen pembantu dengan metode langsung. Nah, selanjutnya kita hitung berapa biaya atau tarif BOP per unitnya dari tiap departemen produksi A ini. Di sini kan ada hasilnya 3 sekian. Nah, di departemen produksi B juga ada 3.000 sekian. Nah, di departemen produksi A diminta bahwa kita harus bagi dengan jumlah jam mesin yang dianggarkan, yaitu sekitar 1.000. Bagi terus yang di departemen produksi B juga harus dibagi dengan jumlah volume yang dianggarkan, yaitu sekitar 800 unit. Maka hasilnya di sini biaya per unitnya yang ada kita bagi dengan 1.000. Jadi dapat kita simpulkan biaya tarif BOP per unit untuk departemen produksi A dengan menggunakan jam mesin yang dianggarkan adalah 3 atau rupiahnya sekian ya, 3,62 per jamnya. Sedangkan tarif BOP
per unit pada departemen produksi B dengan menggunakan jumlah volume yang dianggarkan adalah 4,69 per unitnya. Jadi sekian perhitungan terkait dengan penyelesaian dengan metode alokasi langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.